selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham bank digital. Yang pertama BBHI, kedua BNBA, ketiga BBYB, keempat BGTG, keenam BANK, ketujuh BKSW, dan kedelapan BABP. Langsung saja ke saham pertama, ada BBHI yang hari ini ditutup menguat 0,71% ke harga 7.075. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, tapi seminggu ini bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya BBHI sedikit diakumulasi, tapi bid offernya tipis nih ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBHI pelan-pelan tapi terus naik ya, high-nya terus naik, tapi akan lebih bagus kalau sudah di atas 7.200. Ini ditarik naik aja. Sekarang 6.400 tuh bukan supportnya ini, karena dia selalu bergerak di range harga supportnya 6.800 dan resistennya 7.200, karena naik turunnya ini sekitar 400 poin ya, karena memang kalau jebol 6.800 dia ke 6.400. Jadi seperti itu. Apakah ini menarik? Harga tanggung? Kalau saya lebih baik belinya buy on breakout, nunggu dia di atas 7.200 atau beli di bawah aja di 6.800. Kalau dia tutup di bawah 6.800 ya jual dulu, gak usah lihat EMA 60-nya ini. Nih bisa seperti ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai sandaran EMA 60 juga bisa, cuman kan nanggung nih. Kalau jebol EMA 60 ya toleransi 6.400 ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli dari sekarang itu, kalau nggak mau cut loss mepet karena ada EMA 60 ya sekalian cut loss kalau jebol 6.400. Memang area best buy support kuatnya itu 6.400. Makanya saya bilang kalau di harga sekarang itu harga tanggung, naik turunnya juga tipis dan cut lossnya juga tanggung, takutnya ada pantulan. Jadi seperti itu ya. Untuk BBHI ini dia membentuk lower high terus ya. Apakah akan kembali uptrend? Bisa aja. Ini kan ada pola descending triangle, tinggal nunggu break. Sebenarnya 8.000 konfirmasinya di breakout ya, ada peluang uptrend untuk BBHI. Jadi kalaupun nekat beli di harga 7.000 ini ya, strateginya swing trade, target profit bisa 8.000 dan cut lossnya sekitar 11% juga di bawah 6.400. Dan bagusnya memang kalau dia mampu tutup di atas 8.000, akan all time high lagi. Target kenaikan, tarik dengan Fibonacci seperti ini ke low-nya, targetnya ya bisa sampai 9.000. Jadi seperti itu. Untuk BBHI, MACD-nya juga mulai melandai di atas perbatasan garis nol dan volume meningkat ya hari Jumat. Menarik lah kalau mau beli. Cuman kalau saya lebih belinya itu buy on breakout. Kalau dia kembali ke bawah, tutup di bawah 7.000 ya saya jual dulu. Seperti itu aja. Melihat konfirmasi aja, tapi disclaimer on, atur aja bagaimana strategi masing-masing. Jadi seperti itu untuk BBHI. Kalau saya lihat masih ada peluang untuk lanjut uptrend ya. Yang penting jangan jebol 6.400. Kalau jebol 6.400 nih, kompim potensi untuk downtrend. Langsung saja ke saham kedua, ada BNBA yang hari ini ditutup menguat 2,2% ke harga 3.240. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya BNBA di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BNBA mulai bagus di 3.200, dia sempat mantul tadi ya. Itu lumayan juga tadi pantulannya. Kalau ada yang melihat ya, saya juga nggak memperhatikan ya, bisa dapat 5%, 6% tadi harusnya. Dan kalau dilihat ini dia masih konsisten di dalam downtrend channelnya. Konfirmasinya memang 4.000. Kalau dia breakout 4.000 ini uptrend. Tapi kan kesana cukup tinggi juga, sayang juga hilang kesempatan. Ya kalaupun mau beli ya tinggal cut loss. Kalau BNBA ini turun dari 3.000 udah cut loss saja, berarti dia lanjut downtrend. Jadi seperti itu. Untuk BNBA, apakah dia membuat swing low-nya di 3.200, 3.000 ini? Bisa jadi. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci dari swing low-nya ini. Ya kalau jebol 3.000 nih bisa ke 2.800. Jadi kan terlalu dalam. 3%, 6% lagi. Jadi saya cut loss dulu aja. Kalau dia tutup di bawah 3.000, cut loss dulu. Nanti sekalian buyback di 2.800. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi juga gak masalah. Yang pasti cut loss-nya lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk BNBA, semoga aja BNGA membuat swing low-nya di
3.200 ini. Jadi setelah dia breakout minggu depan bisa ke arah atas gini. Jadi seperti itu. Untuk BNBA langsung saja ke saham ketiga, ada BBYB yang hari ini ditutup terkoreksi 2,95% ke harga 2.630. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBYB didistribusi ya. Nih si BK, MG, KI, AF. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB lagi konsolidasi. Ya kalau mau beli BBYB ini di bawah sekalian di 2.500 sampai 2.550. Karena itu area konsolidasinya, turun dari itu ya berarti dia lanjut ke bawah bisa ke 2.400. Jadi bagaimana untuk BBYB? Wait and see aja dulu. Karena BBYB ini kan sering juga membuat ekor panjang dari bawah ke atas ya. Nawar aja, siapa tahu dikasih hari Senin. Kalau dia turun dulu ke 2.550 sampai 2.500 ya bisa spec buy. Kalau dia tetap di bawah 2.550 jual dulu. Bisa seperti itu ya. Cut lossnya paling tipis juga. Karena kalau dia jebol 2.500 itu ya berpeluang ke 2.200 atau terdekat dulu 2.400. Nah area ini. Jadi seperti itu. Untuk BBYB arahnya kemana? Arahnya masih ke atas, cuman bisa aja dia membuat swing low-nya. Nah swing low-nya itu di daerah 2.550 apa lanjut sampai 2.400. Kalau ditarik dengan Fibonacci bisa seperti ini tarikannya ya. Harusnya 2.550 ini pantulan untuk lebih kuat di uptrend. Tapi kalau sudah sampai 2.400 sampai 2.300 ini lemah, uptrendnya juga paling mentok 2.600 turun lagi. Bisa aja dia konsolidasi. Jadi seperti itu ya. Kalau mau kuat uptrend itu pantulannya biasanya di 0,2 Fibonacci yang pertama penurunannya. Jadi seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham keempat, ada BGTG yang hari ini juga ditutup terkoreksi 2,4% ke harga 244. Kalau dia transaksi asing hari ini kembali net sell. Seminggu ini juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BGTG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBGTG juga gagal bertahan di atas 250 260 dan juga hampir aja BGTG ini jebol neckline di 240. Jadi untuk sekarang bisa dikatakan BGTG juga downtrend kalau ditarik dengan Fibonacci. Karena kenapa saya bilang downtrend ya, karena gagal bertahan di atas 250 260 karena itu golden ratio-nya sempat mantul di tanggal 24 Desember tapi terus dia membentuk pola dead cat bond karena dia terus turun 4 hari. Jadi gimana arahnya ya, arahnya ke 240 sampai 235 itu area terakhir. Kalau dia jebol itu juga ya 200 sandarannya untuk BGTG. Kalau mau bagus ya kalau bisa BGTG 2 hari ke depan, minggu depan Senin Selasa dia balik lagi minimal 250, bagus lagi kalau sudah di atas 260 bisa aja ini menjadi swing low-nya. Tapi apakah dia bisa naik lebih tinggi sampai 360? Potensinya berat, tapi kalau dia membuat swing low-nya area ini ya bisa sampai 300. Mungkin mantul dulu, konsolidasi dulu baru bisa lanjut naik, bisa seperti itu. Tapi biasanya pantulannya itu ya mentok-mentok 285 sampai 300 baru koreksi dulu dia. Cari tenaga baru bisa naik lagi. Gak mungkin dia seperti historis sebelumnya ini. Dia naik 4 candle, 5 candle, 6 candle dalam 2 minggu ya. Jadi lebih berat, biasanya lebih pelan kenaikan untuk habis dia membuat swing low-nya ini. Jadi seperti itu ya, manfaatin aja kenaikan terbatasnya. Langsung saja ke saham kelima. Ada Bepik yang hari ini ditutup juga terkoreksi 0,97% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Seminggu ini juga bilang net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Bepik didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bepik gagal melewati 220 dan dia mengarah ke 200. Kalau saya lihat 200 harusnya bisa dijaga. Tapi kalau dilihat dia sudah membentuk candle hammer terbalik nih ya. Ini sinyal kurang bagus. Kalau sampai jebol 200 ya potensi turun lebih dalam. Terdekat 180 dan bisa kembali ke 160. Jadi kalau Bapak Ibu nekat beli buy on weakness, buy on support di 200, kalau dia tutup di bawah 200 ya sebaiknya jual dulu. Karena kenapa? Karena juga BGTG kalau jebol 200 itu dia neckline-nya di jebolnya. Ini neckline saat dia konsolidasi dari April 2021 sampai Desember. Sekitar 7 bulan dia konsolidasi sebelum breakout.
Jadi seperti itu ya, perlu hati-hati. Ini juga ada pola cup and handle terbalik. Nah, targetnya malah bisa makin dalam nih. Dia membentuk higher low. Ini higher pertamanya nih, yang keduanya. Nah, berarti udah turun downtrend kan? Ya memang ada konsolidasi. Kalau mau aman, trendline downtrend ini dipatahkan ya harus breakout 220. Tapi ternyata dia gagal. Apakah mungkin minggu depan? Ya kalau minggu depan dia bisa balik ke 220 itu menarik. Tapi kalau jebol 200 ya arahnya peluang 180 terdekat dan bisa sampai turun ke 160 walaupun koreksinya belum kecil. Jangan percaya belum kecil. Kalau sampai jebol support ya berarti lanjut downtrend biarpun volumenya kecil. Ini kan terlihat nih, volumenya kecil, turun terus jebol juga akhirnya kan. Dari 200 dia jebol sampai hampir 160. Ini volumenya kecil-kecil aja turun. Terus ditembak mau volume besar nih kayaknya mau rebound namun gagal. Kemudian volume kecil turun baru naik. Nah, lihat kondisinya seperti itu. Kuncinya 220 kalau di break baru arahnya bisa kembali uptrend untuk bepik. Jadi seperti itu. Untuk bepik langsung saja ke saham ke-6 ada BANK yang hari ini juga ditutup terkoreksi cukup dalam 2,25% ke harga 2.290. Kalau dilihat transaksi asing net sell seminggu ini, tapi hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BANK diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BANK ya arahnya downtrend, gak ada cerita. Kenapa? Ya karena dia sebelumnya membentuk candle hammer dengan volume tarikannya ke atas, cuman volumenya kecil ya. Kalau mau bagus seharusnya dia rebound langsung, nggak ke bawah lagi. Tapi ini udah di area support 2200 sampai 2250. Jadi kalau Bapak Ibu mau nawar aja di 2200 sampai 2230, 2240 cut loss kalau dia tutup di bawah 2200. Bisa aja nanti BANK itu seminggu ke depan dia konsolidasi di area ini. Supportnya 2200, resistannya 2400 ya, lumayan profit sekitaran 6 sampai 8%. Tapi belinya dekat support, jebol support cut loss. Jadi sekarang gimana? Sabar dulu, wait and see karena berpeluang masih bisa turun. Jadi seperti itu untuk BANK, kecuali Senin ya langsung naik 2400. Kalau enggak ya peluangnya ke 2200. Mending buy out weakness, jaga di area supportnya ini. Support selanjutnya di 2200. Seperti itu untuk BANK. Langsung saja ke saham ke-7 ada BKSW yang hari ini ditutup di harga 195, 192 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi kalau diakumulasi seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BKSW malah diakumulasi ya oleh SABK BKI. Ini lumayan nih yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BKSW malah menarik nih. Memang sudah jebol ya EMA 200-nya dan dia sudah breakdown ya, bisa dibilang dia kembali downtrend. Tapi kalau hari Senin dia balik ke 200 itu bisa dikatakan false breakdown dan targetnya bisa naik ke 220. Jadi apakah bisa spek buy di harga sekarang? Ya ini memang naik turunnya BKSW ini 10 poin. Sekarang dia di 192. Ya kalaupun nekat beli, kalau dia tutup di bawah 190, jual dulu. Ya berarti dia nggak lanjut dan nggak valid nih dojinya. Kalau dia candlenya malah merah lagi esokannya. Kalau candlenya doji, esokannya itu harus hijau kalau mau valid dojinya, dan bisa aja membentuk candle morning star dan tutupannya minimal 204 206. Jadi kalau beli di harga sekarang ya cut lossnya tipis saja sekitar 5 poin, bisa di 187 atau 188 cut loss saja kalau dia tutup di bawah itu, mumpung market masih belum dibuka, ARB masih dibatasin 7%. Kalau sudah dibuka pembatasan 7% ya kalau dia nyentuh 177 178 ya udah jual. Tapi sekarang kan masih bisa di hold, siapa tahu dia ada tarikan ke atas. Jadi seperti itu, atur aja bagaimana strateginya untuk masing-masing ya. Jadi seperti itu. Untuk BKSW menarik kalau hari Senin dia bisa tutup di atas 204. Langsung saja ke saham terakhir ada BABP yang hari ini ditutup kembali terkoreksi 2,1% ke harga 186. Kalau dia transaksi asing seminggu ini terus net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP ya ada peluang kalau saya lihat ke 180. Itu support selanjutnya karena naik turunnya BABP ini kan dari support ke resisten itu 10 poin. Karena dia gagal melewati 190 hari ini, ya peluangnya ke 180. Kalau mau coba untuk trading cepat ya tunggu buy on weakness, buy on support di 180. Jadi seperti itu, kecuali Senin dia bisa balik ke 190 dan tutup minimal di 194. Jadi seperti itu. Saham downtrend hindari aja. Kalau mau cari profit tipis dan cepat ya belinya dekat-dekat support. Tunggu aja di support, nawar aja di support. Kalau dia dapat di support ya tinggal cut loss. Kalau dia buat support, kalau dia mantul ya kalau bisa profit 3-5% jual aja, nggak usah mikir bisa profit lebih dari itu karena ini lagi downtrend. Nah, untuk BABP ini bisa di hold, dia bisa naik lebih tinggi kalau sudah di atas 240. Tapi kan lumayan tinggi juga. Kalau nunggu sampai sana baru hold, ya 30% kan. Ya atur strategi masing-masing lah. Gimana caranya? Bisa juga dengan pasang trailing stop. Misalnya sudah profit di 6%, pasang trailing stop 2-3%. Jadi setiap dia naik terus harganya, trailing stop lossnya juga naik. Kan diatur aja bagaimana strategi biar bisa profit juga dan juga biar bisa ikut naik lebih tinggi, dan kalaupun dia turun sudah jaga profit yang kita dapat ya. Jadi nggak sampai bisa jual BEP lagi dan bahkan cut loss karena berharap naik lebih tinggi ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikutan naik lebih tinggi, pakai trailing stop, udah jaga-jaga. Kalau nggak ada di OLT-nya trailing stop, ya Bapak Ibu bisa pantengin. Kalau dia udah naik 10%, udah buat cut loss-nya di penurunan, misalnya dari 10% dia turun ke 6% atau 7% cut loss. Nanti diupdate lagi kalau manual ya. Kalau dia naik 15%, Bapak Ibu update trailing stopnya ya di keuntungan 10% ya. Kalau nggak punya trailing stop otomatis. Jadi seperti itu. Untuk BABP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau Bapak Ibu yang belajar scalping, bagaimana cara screening saham, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, bagaimana tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham, ya bisa join kelas scalping bersama Borneo Trader di tanggal 9 dan 10 Januari 2022. Minggu depan saya adakan kelas. Kalau tertarik bisa isi Google Form atau DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat. Tahun baru, tahun depan semoga cuannya bisa lebih banyak dan lebih konsisten.